Bersyukur jemaat Tuhan kita boleh kembali memasuki waktu doa kita. Mari sejenak saya mengajak jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan kerinduan kita dan meminta Tuhan melayakkan kita. Tuhan, kami mau datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena di tengah kesibukan kami, Tuhan masih memberikan kami hati, bahkan waktu untuk kami boleh berdoa, untuk kami boleh menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang melihat kedalaman hati kami. Kami mau dipakai menjadi alat-Mu saat ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan biarlah ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menaikkan doa-doa syafaat kami, itu semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Berkati dan pimpinlah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau masuk menyembah Tuhan. Kita mau melihat Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan Tuhan boleh bertahta di atas puji-pujian kita. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu, mari angkat hati kita. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. mari kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kita terus mengangkat hati kita kepadanya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap puji-pujian ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita juga akan menaikkan doa-doa kita. Kita akan mendukung doa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk rangkaian Natal yang sedang dipersiapkan, baik itu Natal umum dan Natal sekolah minggu. Kita doakan untuk para rohaniwan, untuk aktivis, bahkan juga lause-lause yang terlibat mempersiapkan Natal ini. Kita juga berdoa setiap sarana prasarana yang digunakan, bahkan juga biaya yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan mencukupkan. Yang kedua, kita juga akan berdoa untuk jemaat berduka, untuk keluarga Bu Harun dan keluarga almarhumah Ibu Lim Swinio. Kita doakan supaya Tuhan terus memberi penghiburan di masa-masa mereka berduka cita. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk Ibu Linda Hermon, untuk Ibu Lucy, dan juga Ibu Herlin, supaya mereka boleh ditopang oleh Tuhan. Dan juga untuk setiap jemaat yang lemah, kiranya Tuhan boleh memberi kekuatan. Sebelum kita menaikkan doa ini, kita mau menaikkan pujian Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau membawa pergumulan gereja kami. Kami bersyukur kalau kami akan memasuki Natal tahun ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong memberkati setiap persiapan-persiapan, baik itu Natal umum, bahkan juga Natal di Komisi Anak. Kami tahu Tuhan tidak mudah mempersiapkan Natal secara online. Namun biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan bagi setiap rohaniwan, bagi setiap aktivis, bagi setiap lause-lause, bagi setiap orang-orang yang terlibat di dalam proses rekaman dan editing. Kami memohon Tuhan yang menolong. Kiranya setiap kami, kiranya setiap pelayan-pelayan-Mu dimampukan Tuhan untuk boleh mempersiapkan acara-acara Natal yang juga nantinya boleh memberi pesan Natal yang istimewa, pesan Natal yang indah di hati setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap biaya yang dibutuhkan, kiranya juga Tuhan mencukupkan. Bapak, saat ini juga kami mengingat untuk saudara-saudari kami, rekan-rekan jemaat Tuhan yang juga bergumul, yang baru mengalami kedukaan. Kami mengingat untuk keluarga Ibu Harun, kami mengingat untuk keluarga almarhum Ibu Lim Swinio. Kiranya Tuhan menopang keluarga ini. Di masa-masa pandemi ini tentunya tidak mudah kehilangan orang yang dikasihi. Namun biarlah Tuhan anugerah-Mu cukup bagi keluarga yang ditinggalkan, menghibur, menopang tiap-tiap hari. Dan biarlah kenangan akan almarhum dan almarhumah itu juga boleh memotivasi mereka, keluarga yang ditinggalkan untuk hidup di dalam Engkau. Kami juga berdoa mengingat untuk jemaat yang sakit, untuk Ibu Linda Hermon, untuk Ibu Lucy, untuk Ibu Herlin, Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang terus menghibur dan menguatkan. Biarlah firman Tuhan yang pernah mereka dengarkan, itu juga boleh menjadi kekuatan tersendiri di saat-saat mereka mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jika jiwaku berdoa, bait yang kedua. Apa juga yang kau timbang, baik untuk hidupmu, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu. Apa juga yang kau timbang, baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu. Menghayati dan percaya, walau hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kita juga akan membawa di dalam doa untuk pos pelayanan sawahan. Kita berdoa juga untuk kesiapan mereka dalam menyambut Natal. Kita berdoa untuk rohaniwan yang ada di sana dan juga jemaat yang mungkin dari luar kota yang akan mudik ke pospel ini. Mari kita doakan keberadaan mereka di sana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mendukung doa untuk pos pelayanan sawahan. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan Natal yang juga diadakan di sana. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Kau juga berikan kesetiaan, Engkau juga berikan kesehatan. Kami juga mengingat untuk jemaat Tuhan yang ada di sana. Tuhan juga pelihara di dalam kasih karunia-Mu. Mungkin di masa-masa Natal akan ada jemaat yang mudik dari luar kota. Tuhan juga memberi keselamatan dan mereka juga boleh berkumpul bersama keluarga, dijauhkan dari berbagai halangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan doa kami untuk pos pelayanan sawahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga mendukung doa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan yang menyatakan anugerah-Nya. Kita berdoa kiranya pandemi ini boleh dilalui dengan kekuatan Tuhan. Untuk setiap uji coba vaksin, bahkan rencana untuk vaksin ini boleh disebarkan. Tuhan juga menolong, memberkati setiap pemerintah yang memikirkan usaha-usaha yang terbaik bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia di masa pandemi ini Tuhan. Kami memohon Tuhan yang terus menolong, menopang pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat-Mu untuk mereka boleh memikirkan hal yang baik apa yang harus dilakukan. Setiap apa yang mereka rancangkan, kiranya Tuhan boleh berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Mungkin tidak mudah dan juga banyak pro dan kontra. Namun biarlah mereka juga boleh tetap memikirkan yang terbaik untuk rakyat. Kami berdoa untuk setiap uji coba vaksin. Kami berdoa untuk juga penyaluran vaksin ini sampai pada waktunya. Biarlah juga boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Kami memohon untuk setiap biaya yang dibutuhkan, Tuhan juga mencukupkan. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa ini yang mulai terpuruk. Biarlah Tuhan menolong, sekiranya ada harapan bersama dengan Engkau. Dan kami boleh melalui masa-masa sulit ini dan boleh bangkit kembali secara perekonomian. Tuhan juga menolong setiap usaha yang terdampak pandemi ini. Tuhan yang memampukan untuk boleh bertahan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kondisi keamanan Yogyakarta dan juga khususnya dengan kasus siaga Gunung Merapi. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menolong. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang memberi perlindungan dan keamanan bagi rakyat yang ada di sekitar Gunung Merapi. Dan kami berdoa kiranya juga upaya-upaya pemerintah boleh menolong rakyat untuk juga boleh melalui masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus memohon kasih karunia Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ini doa kami Tuhan, amin. Mari kita juga mendukung doa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus, juga dalam persiapan akhir semester dan juga persiapan Natal. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang memampukan segenap guru, karyawan, bahkan juga para orang tua yang mengasuh setiap anak-anak di rumah di masa pembelajaran online. Kita juga berdoa kiranya untuk penerimaan siswa baru di tahun ajaran depan, Tuhan yang mengirim anak-anak yang boleh dididik kembali di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mengingat untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus, Tuhan menolong, memberkati, menjelang akhir semester ada banyak hal yang harus diselesaikan. Tuhan yang memampukan setiap guru,
Tuhan memampukan setiap karyawan, Tuhan menolong juga orang tua di rumah yang mendampingi anak-anak mereka dalam belajar secara online. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal SKKK, kiranya Tuhan memberkati setiap unit yang mempersiapkannya. Dan juga kami memohon belas kasihan Tuhan untuk siswa baru Tuhan, untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran yang akan datang. Kiranya Tuhan tetap mengirimkan anak-anak yang boleh dididik, dibentuk di sekolah ini, meskipun di tengah kesulitan di masa-masa pandemi ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan membawa pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini sebelum kita menaikkan doa-doa pribadi kita. Bait yang ketiga, aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan boleh sejenak menyampaikan keluh kesah, pergumulan pribadi di hadapan Tuhan secara senyap. Tuhan, inilah keluh kesah kami, inilah seruan kami. Orang di sekitar kami mungkin tidak tahu apa yang kami pikirkan, apa yang sedang kami alami saat ini. Namun kami bersyukur Engkau Allah yang Maha Tahu, yang bahkan mengenal setiap kami dan mendengar setiap keluhan kami, bahkan yang tidak sanggup kami ucapkan. Biarlah Tuhan Engkau yang beranugerah, menjawab setiap pergumulan kami pada waktunya, memberikan kami kekuatan baru untuk bertahan dan berjuang, jikalau kami masih harus menanti dan menunggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh menikmati waktu-waktu doa kami. Dan kami percaya, setiap apa yang kami naikkan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Karena doa orang benar, besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu untuk selalu menjadi saluran berkat. Kita mau dipakai untuk membawa banyak orang kepada Tuhan. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Sekali lagi mari kita berdoa untuk menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari surat Petrus, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai gereja-Mu. Dan biarlah hati kami boleh terbuka menjadi tanah yang subur,
untuk firman-Mu boleh diberitakan. Bukakan mata rohani kami untuk kami boleh melihat keajaiban-keajaiban dari firman-Mu yang ajaib itu. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi alat-Mu, biarlah boleh menjadi saluran berkat melalui firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan perenungan kita dari surat Rasul Petrus. Kita akan melihat dari 1 Petrus 3 ayat ke-8 hingga ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat ke-8 hingga ayat yang ke-12. Saya akan memandu jemaat sekalian untuk membacakannya bagi kita sekalian. LAI memberi judul Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perikop ini Rasul Petrus memberikan suatu kesimpulan tentang pola hubungan yang benar yang harusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-8 dimulai dengan kata dan akhirnya. Ya. Kata Yunani yang dipakai adalah telos. Kata ini tidak pernah digunakan dalam Perjanjian Baru sebagai akhir, ya, secara kronologis. Jadi dan akhirnya bukan berarti ini akan berhenti begitu saja. Sebaliknya kata telos ini mengacu kepada penyempurnaan atau tujuan yang hendak dicapai, hasil yang diinginkan atau realisasi. Dan dalam konteks ini, telos tidak menunjukkan kesimpulan dari seluruh surat, ya, seluruh surat Petrus, tetapi kesimpulan dari nasihat bagian ini, ya. Dan konteks yang menjadi pembahasan atau menjadi dasar dari kesimpulan ini adalah berbicara tentang penundukan. Ya, penundukan itu sudah disinggung di dalam pasal sebelumnya 1 Petrus 2 ayat 13 yang berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Sebelumnya juga maju, ya, sebelum dari perikop ini, dalam pasal 3 ayat 1, di situ juga istri dinasehati untuk tunduklah kepada suamimu. Dalam arah agar suami yang belum percaya bisa dimenangkan. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa memang konteks jemaat perantauan ini yang disurati oleh Rasul Petrus, mereka berada di dalam komunitas jemaat atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Petrus banyak menyoroti tentang bagaimana seharusnya hubungan yang terjalin di antara sesama orang percaya, bahkan juga di dalam keluarga, pasal 2 ya sebelumnya, dan nanti melangkah lebih jauh dengan orang-orang yang tidak percaya. Petrus mengartikan bahwa pola hubungan yang benar, baik dalam hubungan dengan sesama orang-orang percaya yang sudah Kristen, termasuk dalam hal suami istri, bahkan juga di dalam hubungan dengan orang yang belum percaya,
dia menyimpulkan dalam satu prinsip, yaitu kasih. Ya, di sini LAI memberi judul ya, sebenarnya tidak ada judul, cuman LAI memberi judul kasih dan damai, karena mungkin melihat prinsip ini. Prinsip kasih ini berlaku untuk semua orang percaya. Yang diartikan Petrus, kalau kita melihat ayat ke-8 itu ada 5 kebajikan, ya, 5 sikap yang harus menjadi kualitas hidup umat Tuhan. 5 sikap ini, 5 kebajikan ini mencerminkan teladan Yesus Kristus. Kembali kita ingat konteks saat itu, mereka atau orang-orang percaya di perantauan ini sedang berjuang di tengah-tengah penganiayaan. Kita bisa melihat apa yang ditulis oleh Rasul Petrus di dalam ayat ke-8. Ada 5 hal atau 5 sikap atau 5 kebajikan, yaitu seia sekata, ya, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Nah, mungkin kita sudah tahu, kita sudah sering dengar, kita juga mengerti, oh iyalah, wajar, harus dimiliki oleh orang percaya. Namun kembali kita ingat, ini di dalam konteks jemaat Tuhan berada di dalam tekanan dan di dalam penderitaan. Mungkin kalau kita mengasihi orang yang tidak menekan kita, orang yang tidak membuat kita menderita, mungkin gampang. Tetapi di sini Rasul Petrus ingin kembali menjunjung kasih, ya, sebagai dasar yang utama meskipun jemaat Tuhan sedang berada di tengah-tengah penderitaan. Dan dimulai dari jemaat Tuhan sendiri. Ayat 8 ini ditujukan kepada jemaat Tuhan sendiri. Mereka dulu harus mengalami, mereka dulu harus kuat, harus kokoh di dalam kasih. Di tengah penderitaan mereka, cara hidup atau prinsip hidup mereka tidak boleh menurun, tidak boleh berkurang. Melainkan prinsip hidup mereka harus semakin ditegakkan di tengah penderitaan. Mereka harus memiliki rasa belas kasih yang besar satu sama lain. Dan kembali, kasih yang dimaksudkan di sini bukan hanya yang bersifat sentimental atau emosional belaka. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kehidupan kita, saya sendiri berefleksi. Berapa sering sih kita itu mengasihi hanya sampai di perasaan? Kita tahu ada saudara kita yang sedih, kita ikut sedih, betul. Kita juga mendoakan, betul. Kita tahu ada yang susah, kita sedih. Kita juga merasa kita juga ikut sedih. Tetapi ternyata kalau hanya sampai di situ, maka kasih itu hanya sifatnya emosional, hanya sifatnya seperti sentimental belaka. Seperti kita dengar lagu sedih, kita ikut sedih. Kita nonton film sedih, kita ikut sedih. That's all. Nah, kasih yang ingin kembali dibangkitkan di sini adalah kasih yang harus sampai kepada tindakan, bukan hanya perasaan atau mungkin pemikiran kita, tetapi bagaimana itu boleh tertuang di dalam hal-hal praktis, di dalam tindakan kita. Dan yang dimaksud di sini seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, itu maksudnya sampai kepada tindakan, bukan hanya kepada konsep atau perasaan. Penderitaan merupakan tantangan yang datang dari luar dan tentu saja bisa melemahkan iman jemaat Tuhan. Tetapi dengan adanya kondisi internal jemaat Tuhan yang saling solider, yang saling mengasihi dengan tulus, yang saling mengasihi sampai kepada tindakan, maka jemaat Tuhan akan mendapatkan kekuatan untuk bertahan secara rohani maupun secara eksistensi fisik dan ekonomi. Indah sekali ya Bapak Ibu.
Selanjutnya, bagaimana dengan sikap jemaat Tuhan terhadap orang sekitar mereka? Ketika mereka ini sudah dinasehati ya, ayat 8 untuk mereka harus kokoh di dalam kasih. Nah, bagaimana selanjutnya dengan orang-orang yang di luar mereka? Nah, di sini juga ada nasihat yang diberikan. Mereka jemaat Tuhan harus belajar dari teladan Tuhan Yesus, ya. Orang-orang percaya waktu itu harus tetap menghadapi, yaitu realita hidup mereka. Mereka tidak boleh lari, mereka harus bisa menghadapi penganiayaan, penderitaan itu. Namun dengan cara yang benar, dengan cara yang Yesus mau, bukan cara yang kita mau. Itu apa cara yang benar? Dengan prinsip damai. Cara-cara yang disampaikan oleh Petrus ya ada di ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Ada banyak cerita tentang balas dendam ya. Bukan hanya di film-film, film action, bukan hanya mungkin yang kita saksikan dari teman-teman kita atau mungkin pernah kita dengar, tetapi di Alkitab juga ada, Bapak Ibu. Ada banyak cerita tentang balas dendam di Alkitab kita. Ya, contohnya satu saja ya. Nanti yang lain Bapak Ibu bisa lihat, perhatikan lagi di Alkitab. Contohnya Absalom. Dia pernah membalas dendam kepada Amnon yang telah memperkosa adiknya, yaitu Tamar. Dan ada beberapa contoh lain lagi ya, yang bisa kita temukan di Perjanjian Baru. Yohanes dan Yakobus juga ingin membalas perlakuan jahat dari orang-orang Samaria yang melarang mereka melewati daerahnya. Ya, ternyata orang-orang di Alkitab juga pernah ingin bahkan sampai melakukan tindakan membalas dendam. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada juga banyak ayat di dalam kitab suci yang menentang membalas dendam. Ya. Berulang kali ya. Contohnya Amsal 24 ayat 29, janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikianlah aku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Ya. Ada banyak contoh juga di dalam Alkitab yang sebenarnya tidak mengizinkan balas dendam. Bahkan Yesus sendiri juga melarang hal itu. Jadi yang ingin ditegaskan di sini, sebagai orang percaya, apapun kondisinya, balas dendam dilarang. Baik yang dilakukan dengan kata-kata kita ataupun dengan perbuatan kita. Mungkin kita merasa kita nggak berbuat sesuatu yang menyakiti orang itu secara fisik. Tetapi mungkin dengan bibir mulut kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti sampai menusuk ke dalam hati orang tersebut. Prinsipnya, Rasul Petrus kembali mengingatkan bahwa orang percaya tidak boleh menuntut balas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Apakah ini mudah? Saudara, apakah ini mudah? Tentu tidak, bukan? Di tengah-tengah kondisi penderitaan, di saat kita menjadi korban, pasti naluri kita secara manusia ingin membalas. Ada berapa banyak jemaat Tuhan yang merasa ditipu, yang merasa dibohongi, yang merasa dikhianati oleh sesamanya, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja, dan dia memilih meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena sakit, karena itu sungguh-sungguh tidak enak dan menderita. Tidak mudah untuk tidak membalas. Tidak mudah jikalau kita menerima suatu kondisi kita diperlakukan sebagai korban. Di saat kita merasa kita tidak salah, kita tidak layak menerima itu.
Namun inilah yang Yesus Kristus teladankan, bukan? Ketika dia memilih jalan salib, ketika dia memilih dihina, diludahi, disiksa, dihukum mati, dia tidak membalas satu kata pun. Dan inilah yang Yesus mau, yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Lebih daripada itu, yang lebih indah lagi, kitab suci kita tidak hanya mengajar untuk tidak melakukan hal yang negatif, contohnya tadi membalas ya. Tetapi kitab suci kita juga mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang positif, yaitu apa? Memberkati. Ya, seperti pujian kita tadi ya, menjadi saluran berkat. Kita dipanggil untuk memberkati. Tidak cukup untuk hanya tidak membalas, tetapi Petrus juga mengharuskan bahwa kita harus berdoa, mengucapkan berkat bagi mereka yang menghina kita, bagi mereka yang mengejek kita, bagi mereka yang melakukan hal yang tidak mengenakan bagi kita. Ya, kita harus membawa mereka di dalam doa, memberkati mereka, biar Tuhan yang melawat hati mereka. Petrus juga ingin mengajarkan kita bahwa kejahatan-kejahatan harus dikalahkan dengan tindakan-tindakan yang baik. Kembali mengingatkan prinsip Tuhan Yesus. Ini memang sangat sukar. Tetapi dalam kasus ini kita harus meniru Bapa surgawi kita yang menerbitkan matahari juga bagi orang-orang yang berbuat jahat. Dan kita harus ingat, itu adalah panggilan hidup kita. Panggilan hidup kita untuk memberkati, untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kasih. Tapi karena mungkin hal ini kelihatannya kok tidak adil ya. Kok ikut Tuhan malah kita harus rela diperlakukan tidak adil. Makanya Petrus mengarahkan perhatian jemaat waktu itu kepada upah, ya, kepada apa yang akan kita terima. Dan seakan-akan ia ingin mengatakan menurut Calvin ya, bahwa tidak ada alasan lagi untuk kita mengeluh. Karena hal itu akan membawa keuntungan bagi diri kita sendiri. Kesabaran dan kasih itu akan menyebabkan Allah memberikan berkatnya kepada kita. Karena di sini Rasul Petrus dan Calvin ya mengatakan bahwa kita tidak usah mengeluh, hanya lakukan saja, maka kita akan merasakan tindakan kita yang memberkati itu juga akan memberkati hidup kita sendiri. Ya, jadi kembali kita diajar untuk taat dan rendah hati. Petrus juga mengutip Mazmur 34 ayat 13 sampai 17 ya. Di ayat 10 dan seterusnya. Tentang pengalaman Daud ketika dia sedang pura-pura gila dalam pelariannya dari Saul. Ya. Saat itu Daud merasa teraniaya dan ditindas. Namun dia mengangkat Mazmur ini sebagai pengakuan imannya kepada Tuhan dan kesaksiannya bagi orang lain atas keselamatan yang Tuhan sediakan. Apapun kondisinya, hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah kondisi yang menekan, atau mungkin orang-orang yang berbuat tidak baik, tidak pantas pada kita. Tapi jemaat Tuhan harus tetap mengusahakan kebaikan, tidak berbuat kejahatan, membuktikan diri dalam kejujuran, dan berusaha untuk berdamai dengan mereka. Petrus juga berbicara tentang mewarisi berkat. Ya. Ayat 9 bagian akhir. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Untuk memperoleh berkat maksudnya kita mewarisi. Ya.
mewarisi berkat itu. Kita sadar nggak? Kehidupan kita di dalam Kristus bukanlah hasil usaha kita pribadi. Bukan kita yang harus terus menyesuaikan hidup kita dengan kehidupan Kristus, karena kita nggak akan sanggup. Betul, kita harus taat, kita harus berjuang mengerjakan keselamatan kita. Tapi sekali lagi kita nggak akan sanggup dengan usaha kita sendiri kalau bukan anugerah Tuhan yang menopang kita. Oleh karena itu, karena kasih karunia Allah yang besar ini yang sudah kita wariskan, yang sudah diwariskan dengan kematian Yesus Kristus, maka kita harusnya legowo ketika kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memberi berkat, menyalurkan berkat, memberkati bahkan untuk orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kita mewarisi berkat ilahi sebagai anak-anak Allah, dan kehidupan kita tiap-tiap hari dibaharui oleh Roh Kudus di dalam kita. Nah, ini juga boleh mengarahkan mata iman jemaat Tuhan yang saat itu sedang di dalam penderitaan. Kalau mau melihat lingkungan, kalau mau melihat kondisi, kalau mau melihat diri kita sendiri, maka tentunya mereka tidak akan sanggup, tidak akan kuat. Tetapi pikirkanlah, lihatlah bagaimana anugerah Tuhan yang besar yang sudah diwariskan kepada kita, yang terus menopang kita. Dikatakan Roh Kudus setiap hari membaharui kita, sehingga selangkah demi selangkah umat Tuhan dimampukan untuk menghadapi penderitaan itu. Jemaat tidak boleh takut menghadapi semua situasi tersebut. Keyakinan dan keberanian ini didapatkan dengan satu janji, ya, ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kembali ke konsep kita akan pengenalan kita akan Allah. Kita harus melihat Allah yang besar, Allah yang maha tahu, Allah yang tidak cuek dengan kehidupan, dengan penderitaan anak-anaknya. Mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita meskipun kita merasa kita gak bisa lihat. Benar gak sih Tuhan tahu saya sedang menderita? Benar gak sih Tuhan tahu saya sedang kekurangan? Benar gak sih Tuhan tahu setiap hari ini saya terseok-seok? Atau mungkin zaman itu, benar gak sih Tuhan tahu nih kalau jemaat Tuhan ini sedang disiksa, dikejar-kejar. Seringkali kita merasa Tuhan gak tahu. Ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan tahu? Ya, kita mengingat janji-janji Tuhan. Kita memperkatakan kembali sebagai bukti iman kita kepada Tuhan, dan kita yakini, kita imani mata Tuhan tetap tertuju kepada kita. Tuhan mempunyai perhatian khusus kepada mereka yang benar. Tuhan mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Dia mempunyai kepedulian terhadap mereka yang tertindas. Dan berkaitan dengan orang-orang jahat yang mungkin kita rasa menganiaya, menyiksa kita, dikatakan Tuhan menentang mereka. Meskipun saat ini kita belum bisa melihat seperti yang kita mau. Maksudnya apa? Tuhan akan mengerjakan keadilan dan melawan sendiri mereka yang menindas itu. Sambil menolong yang lemah itu, dia akan melawan orang-orang jahat itu. Kita perlu terus membangun iman kita kepada janji Tuhan ini. Bahwa apapun penderitaan yang kita alami, apakah karena orang atau karena memang kita diizinkan Tuhan mengalami itu, kita mengingat mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar. Kita spesial di mata Tuhan. Kita mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh mengalami kasih Tuhan itu meskipun langkah kita tidak mudah, berjalan setapak demi setapak. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini?
Tuhan mau ya kita hidup di dalam kasih yang kokoh, kasih yang benar. Semakin kita mengalami hal-hal yang buruk, biarlah kita boleh semakin mengingat kasih Tuhan yang besar. Dan kita boleh dikuatkan, dikokohkan di dalam kasih. Jemaat Tuhan boleh bersatu hati bergandengan tangan. Boleh sama-sama seia sekata membangun pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika apapun masalah merintangi, kita boleh kokoh, kita boleh kuat bersama dengan Tuhan. Selanjutnya kita juga mengingat panggilan kita sebagai anak Tuhan adalah panggilan menjadi alat berkat, menjadi pembawa damai bagi dunia ini, bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Itu adalah panggilan khusus, panggilan mulia, panggilan yang istimewa. Biarlah kita boleh terus mengingat ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, Tuhan juga mau memakai kita menjadi saluran berkat. Tuhan tidak mau kita berdiam diri, kita di situ-situ saja. Tuhan tidak mau kasih kita hanya sebatas perasaan. Tetapi Tuhan mau kita boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat, bahkan di tengah dunia yang tidak mudah, yang bergejolak ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk boleh melakukan firman Tuhan ini, untuk boleh kembali dikuatkan, menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk waktu kami boleh belajar dari surat Petrus. Tuhan tolong setiap kami, biarlah firman-Mu malam hari ini boleh membangkitkan kembali kasih kami, mengingatkan kami akan panggilan mulia yang Tuhan beri, untuk menjadi alat berkat dimanapun, apapun kondisi yang kami alami. Tuhan tolong kami ketika kami diperhadapkan dengan hal yang tidak mengenakan, dengan penderitaan, dengan kondisi-kondisi yang sulit. Kami tidak mengurangi kualitas hidup kami, tapi kami justru boleh membuktikan kasih Allah hidup di dalam hidup kami. Dan kami boleh terus tetap menjadi alat untuk melakukan perintah Tuhan, membawa kasih dan damai, menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap jemaat Tuhan dan juga hamba-Mu yang telah menjadi alat-Mu malam hari ini. Biar kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam kasih, di dalam firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah doa kita malam hari ini telah selesai. Jemaat Tuhan boleh sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.